Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmasito Anugraini dengan NPM 2023-110124. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Diki Abinel Sinaga, Mardiana Erlangga, dan saya sendiri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu database medis Health One. Sebelum saya lanjut ke materi, tujuan kami membuat proyek ini yaitu untuk mendukung operasi sistem Health One dengan tujuan meningkatkan efisiensi manajemen data pasien, dokter, rumah sakit, asuransi, dan obat-obatan. Sebelum saya memaparkan ERD, saya akan menjelaskan dulu materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada entitas utama atribut dan UID. Berikut adalah entitas dari sistem Health One, yaitu ada pasien dengan atribut nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Dan ada entitas dokter dengan atribut nama, spesialis, nomor izin praktek, dengan UID dokter ID. Ada entitas rumah sakit dengan atribut nama, alamat, dan kota. Terus ada entitas afiliasi dengan atribut tanggal mulai dan tanggal selesai. Ada entitas asuransi dengan nama perusahaan dan tipe asuransi. Ada entitas resep dengan atribut tanggal resep dapat diisi ulang. Ada entitas obat dengan nama obat dan bentuknya. Terus ada entitas kepesertaan dan dengan atribut tanggal aktif dan status peserta. Lanjut ke supertype dan subtype. Di sini kami menggunakan kunjungan sebagai supertype dengan entitas kunjungan ID, pasien ID, dokter ID, tanggal kunjungan, dan tipe kunjungan. Pemasalah baru, tindak lanjut, atau check-up rutin. Untuk subtype sendiri, kami menggunakan kunjungan masalah baru dengan entitas diagnosis awal. Yang kedua ada kunjungan tindak lanjut, dan yang ketiga ada kunjungan check-up rutin. Yang ketiga ada hubungan. Ini adalah hubungan antar entitasnya, yaitu ada satu pasien sama dokter, itu relasinya setiap pasien punya satu dokter utama. Yang kedua ada pasien sama perusahaan asuransi, yaitu relasinya setiap pasien punya satu penyedia asuransi. Dan yang ketiga ada dokter dengan rumah sakit, jadi dengan relasinya dokter bisa bekerja di banyak rumah sakit dan rumah sakit bisa punya banyak dokter. Yang keempat ada pasien dan kunjungan, relasinya setiap kunjungan pasti untuk satu pasien dan satu pasien bisa punya banyak kunjungan. Yang kelima ada dokter dan kunjungan, relasinya kunjungan dilakukan oleh satu dokter dan satu dokter bisa menerima banyak kunjungan. Yang keenam ada kunjungan dan resep, relasinya resep dikeluarkan dalam konteks kunjungan. Dan yang ketujuh resep dan obat, relasinya satu resep untuk satu obat dan satu obat bisa muncul di banyak resep. Yang kedelapan ada pasien dan resep, relasinya resep ditujukan ke satu pasien dan satu pasien bisa punya banyak resep. Dan yang kesembilan dokter dan resep, relasinya resep dikeluarkan oleh satu dokter dan dokter bisa mengeluarkan banyak resep. Dan yang terakhir ada pasien dengan relasi riwayat dokter utama, relasinya untuk melacak histori dokter utama dari pasien. Selanjutnya ada normalisasi ke 3 NF. 1 NF first normal form. Atribut harus memiliki nilai atomik, dan yang kedua second normal form, yaitu semua atribut non-UID harus tergantung secara penuh
pada seluruh UID. Contoh masalahnya, seperti entitas resep berisi nama, obat, tujuan, dan efek samping. Ini harusnya bukan bagian dari resep, karena hanya tergantung pada obat ID, bukan seluruh kunci resep ID. Solusinya, kita sudah pisahkan entitas obat sendiri. Yang third normal form atau yang ketiga, itu tidak boleh ada transitive dependency antar atribut non-UID. Contoh, di entitas pasien, jika ada nama asuransi bergantung pada asuransi ID, maka itu transitif. Solusinya, kita pindahkan data perusahaan asuransi ke entitas perusahaan asuransi dan hanya simpan insurance ID di entitas pasien. Selanjutnya ada busur, yaitu aturan bisnis. Beberapa aturan bisnis yang diterapkan yaitu keunikan ID pasien untuk mengelola data pasien, seperti jumlah, nama pengisian. Ini jika resep bisa diisi ulang, maka harus menyimpan info. Kalau tidak bisa diisi ulang, keterangannya harus kosong atau nol. Ini bertujuan agar jadwal dokter tidak tumpang tindih. Resep obat yang dapat diisi ulang untuk menyimpan info tambahan seperti jumlah pengisian dan keamanan data melalui enskripsi dan kontrol yang ketat. Selanjutnya ada hubungan rekursif, yaitu relasi antar pasien. Relasi rekursif digunakan untuk melacak pasien yang ditanggung dalam polis asuransi yang sama. Misalnya anak yang ditanggung oleh orang tua sebagai pemegang polis. Seperti ayah adalah pemegang polis asuransi atau anak sebagai pasien yang dia tanggung. Untuk solusinya, kita pakai relasi rekursif di entitas pasien. Contohnya, seorang pasien boleh memiliki pemilik asuransi ID tapi tidak wajib. Jika pasien adalah pemilik polis, maka pemilik asuransi ID sama dengan 0 atau sama dengan pasien. Dan selanjutnya ada data permodelan historis atau riwayat dokter utama. Ini bertujuan untuk melacak riwayat dokter utama dari seorang pasien sepanjang waktu, termasuk kapan dokter tersebut mulai dan berhenti menjadi dokter utama. Solusinya, kita buat entitas baru seperti riwayat dokter dan utama. Seperti ini. Sistem melacak riwayat dokter utama pasien termasuk waktu mulai dan berakhirnya hubungan tersebut untuk tujuan audit dan analis performa dokter. Seperti ini. Pasien ID, pasien, keterangannya pasien, dokter ID, dokter utama. Tanggal mulai, nanti muncul tanggal mulainya, dan tanggal dokter mulai menjadi dokter utama, dan tanggal berakhirnya. Selanjutnya ada pemetaan ke tabel. Dokumen ini memaparkan struktur tabel SQL lengkap seperti tabel pasien, dokter, rumah sakit, dan afiliasi, asuransi, resep, obat, enrollment, atau kepesertaan pasien dalam asuransi. Di sini kita ubah semua entitas dan relasi yang kita buat ke bentuk struktur tabel lengkap dengan primary key dan foreign key. Seperti ini pasien, create tabel pasien, tulisannya seperti ini. Ini adalah pernyataan masalah dari project yang kami buat, yaitu masalah yang dihadapi, ya
Hamilton membutuhkan sistem database yang efisien dan terstruktur dengan baik untuk mengelola informasi medis pasien, jadwal dokter, rekam medis, dan data medis lainnya. Dan kebutuhan klien memerlukan sistem yang dapat menyimpan dan mengelola informasi pasien secara aman dan dapat diakses dengan mudah oleh para profesional medis. Database juga harus mendukung pelaporan dan analisis data untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien. Untuk rangkuman solusi dari data yang saya paparkan ini, ringkasannya yaitu ada struktur yang teridentas dengan memanfaatkan entitas dan relasi yang telah dirancang. Sistem database kami mendukung pengelolaan data pasien, dokter, rumah sakit, dan rekam medis secara menyeluruh. Juga normalisasi data, proses normalisasi hingga 3NF, memastikan setiap atribut memiliki ketergantungan yang tepat, menghindari redundansi, dan kemudahan pemeliharaan data. Dan selanjutnya, keamanan dan audit. Penerapan aturan bisnis dan kontrol akses yang ketat juga mencakup pencatatan semua aktivitas data, sehingga mendukung audit dan analisis performa dokter serta riwayat pengobatan pasien. Selanjutnya, untuk dokumen tertulisnya, ini saya udah siapkan juga. Ada persyaratan informasi bisnis, penjelasan lengkap tentang entitas tadi, atribut UID yang digunakan, serta detail IRD-nya. Ini dia IRD dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan IRD dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada pasien. Pasien ini menyimpan data pribadi seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Lalu ada dokter. Dokter menyimpan informasi seperti nama, spesialisasi, nomor izin praktek. Lalu dari dokter lanjut ke rumah sakit. Rumah sakit menyimpan data nama, alamat, dan kota. Lalu setelah rumah sakit ada afiliasi yang menyimpan data yang menyambungkan dokter dengan rumah sakit melalui relasi yang mencakup tanggal mulai dan tanggal selesai. Lalu ada asuransi dan kepesertaan. Ini pesertaan dan asuransi. Mengelola informasi penyedia asuransi beserta data keanggotaan pasien. Lalu ada kunjungan masalah atau kunjungan tindak lanjut merupakan subtype yang dibagi menjadi subtypes: kunjungan masalah baru atau kunjungan tidak lanjut, dan kunjungan check up rutin, masing-masing dengan atribut spesifik seperti diagnosa awal, pembaruan status, atau data tekanan darah, tinggi, dan berat. Lalu yang terakhir ada resep dan obat. Mengelola informasi resep yang berserta obat termasuk fitur dapat diisi ulang dengan recording detail penggunaan. Jadi adalah solusi kami untuk memenuhi kebutuhan klien. Dan yang terakhir ada asumsi-asumsi dalam pembuatan solusi. Asumsi kami yaitu ketersediaan data, penyimpanan terpusat, akses terbatas, dan jadwal dokter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Health1 atas kepercayaan dan kesempatan untuk mempresentasikan solusi database medis ini. Kami berharap sistem yang kami rancang dapat meningkatkan efisiensi operasional,
keamanan data, dan kualitas perawatan pasien. Sekian presentasi dari kami. Kami siap menjawab pertanyaan dan mendiskusikan lebih lanjut bagaimana solusi ini dapat diimplementasikan untuk mendukung kinerja HealthOne. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan sampai jumpa dalam diskusi berikutnya.